Oke, baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya saya ngajar dari rumah, tapi hari ini saya dari kampus karena memang belum pulang gitu ya. Oke, saya langsung aja ya. Kita ke materinya. Jurnal penyesuaian. Sebentar. Oke, oke, kita ke jurnal penyesuaian. Nah, oke, mari kita mulai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, apa itu jurnal penyesuaian dan kenapa harus ada jurnal penyesuaian adjusting account? Nah, jurnal penyesuaian ini diperlukan, tujuannya adalah untuk menyesuaikan. Ya, jurnal penyesuaian tujuannya untuk penyesuaian. Betul. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Maksudnya akuntansi itu mengakomodasi terjadinya perubahan-perubahan yang ada di dalam realitanya. Jadi misalkan kalau awalnya kita mencatat apa namanya bahan habis pakai 100.000, kemudian yang sekarang ternyata setelah dicek di gudang tinggal 20.000, maka kita harus menyesuaikan. Sama halnya dengan ketika aset tetap. Nah, aset tetap itu contohnya misal kendaraan atau gedung, bangunan gitu ya. Gedung dan bangunan sama ya. Itu kendaraan lah yang paling mudah untuk kita apa namanya kita asumsikan gitu ya untuk kita jadikan contoh. Kalau kendaraan awalnya kita beli harganya adalah 100 ya 150 juta atau 250 juta itu untuk kendaraan biasa, atau kalau motor 16 juta. Nah, ketika kita beli kemudian kita gunakan, apakah nilainya masih sama? Tidak gitu ya. Karena sudah digunakan maka mengalami penurunan nilai. Nah, seperti itu. Jadi akuntansi juga mengakomodasi adanya apa namanya aktualnya gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi yang realitasnya sesungguhnya. Maka seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, time issue gitu ya. Jadi ada isu apa namanya yang namanya isu waktu gitu ya, yaitu time period assumption. Yaitu apa? Akuntan membagi umur ekonomisnya untuk ke apa namanya untuk periode-periode dibagi ke dalam periode-periode economic life-nya, umur ekonomis dari sebuah perusahaan atau itu dibagi menjadi periode-periode. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita lebih mudah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja. Nah, kalau tidak ada batasan tadi, tidak ada asumsi periode pembatasannya, maka akan sangat sulit sekali untuk membaginya. Maksudnya membagi apa? Mengukur, oh ini kinerjanya kapan? Oh ini tidak ada cut off-nya, karena transaksi itu akan jalan terus. Nah, ini maka disebut sebagai periodicity assumpsi. Nah, ini bisa dibagi ke dalam periode bulan, kemudian per triwulan, kemudian semester, kemudian 1 tahun penuh. Nah, itu bisa bentuknya itu. Triwulan, 2 bulan, 1 bulan, 6 bulan, gitu, atau 1 semester. Maka akibat dari proses ini, maka yang terjadi adalah kita harus melakukan penyesuaian, gitu ya. Berapa yang masih merupakan aset, berapakah yang masih merupakan utang, berapakah yang sudah jadi expense, gitu ya, dan berapakah yang sudah jadi pendapatan. Oke, kita lihat. Nah, biasanya tadi itu karena ada monthly, quarterly time gitu ya, maka disebut interim period, yaitu periode internal, dan kemudian ada quarterly yaitu 4 gitu ya, dan annual financial statement. Bisa ada. Kalau kalian cek di IDX ya, Indonesian Capital Directory, itu ada quarterly gitu ya. Kemudian ada fiscal year, itu sama dengan accounting period. Ya, ada yang seperti ini, tapi ada juga yang calendar year. Kalau fiscal year, ya sesuai dengan perusahaan itu sendiri menetapkan periodenya kapan. Misalkan dari Februari ke Maret. Nah, itu 1 tahun juga, ya, tapi tidak mengikuti tahun kalender. Maka yang umumnya sekarang digunakan adalah calendar year. Nah, asumsinya, ya ini saya skip aja. Kemudian, nah ada
yang dinamakan accrual basis versus cash basis. Yang kita pelajari selama ini adalah accrual basis, yaitu apa? Bahwa transaksi itu dicatat pada periode terjadinya. Nah, kalau accrual basis, bukan pada saat kas diterima atau kas dibayarkan. Pengakuannya adalah dia tidak mendasarkan pada pengakuannya, terutama tidak mendasarkan pada apa namanya, uang diterima ketika itu merupakan pendapatan. Pendapatan itu belum tentu uangnya diterima gitu. Itu accrual basis. Tapi berdasarkan kejadian. Ketika memang sudah bisa diakui, kita sudah memberikan pekerjaan, memberikan layanan, tetapi meskipun uangnya belum dibayarkan, itu diakui sebagai pendapatan. Demikian juga dengan expense. Meskipun kita belum bayar, ya, tapi sudah bisa diakui. Kapan? Ketika kita sudah mengkonsumsi aset tersebut. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah cash basis. Cash basis ini kebalikan dari accrual basis. Kalau cash basis itu tidak peduli apakah sudah terjadi atau belum, tetapi yang dasarnya adalah cash. Kalau pendapatan itu asumsinya adalah ketika ada uang masuk atau kas diterima itu dicatat sebagai pendapatan, dan ketika ada pembayaran menggunakan cash itu adalah dicatat sebagai expense. Nah, tapi cash basis ini tidak sesuai dengan IFRS. Kenapa? Karena sebenarnya tidak mencerminkan transaksi yang sesungguhnya gitu ya. Loh kok gitu? Iya, harusnya sudah diakui sebagai expense meskipun belum dibayar karena kita sudah mengkonsumsi aset orang lain, tapi belum bisa dicatat karena belum ada kas yang keluar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini pengakuan yang namanya pendapatan. Nah, pendapatan itu adalah diakui pada periode terjadinya, gitu ya. Yaitu kapan? Ya ketika customer request service alias minta untuk jasa perbaikan, kemudian kita selesaikan, maka di periode itu, gitu ya. Apakah itu kasnya diterima atau belum? Ya tetap harus diakui sebagai pendapatan, gitu ya. Kalau belum dibayar ya berarti nanti akan ada hak yang harus diterima, namanya piutang gitu. Nah, kemudian bagaimanakah dengan expense? Maka expense ini harus matching dengan revenue pada periode terjadinya. Sehingga ada yang harus dilakukan. Yaitu meskipun kejadiannya adalah ada pengiriman misalkan ini. Ini ada ataupun ada advertising, ada utilities. Nah, ini semua kan sebenarnya dikerjakan dulu oleh orang lain gitu ya. Baru kita bayar kan gitu. Nah, kejadiannya adalah apakah kita sudah bayar atau belum, ya tetap ketika kita sudah mengkonsumsi aset orang lain, baik itu iklan, itu pengiriman, ataupun di sini adalah utilities, air gitu ya, telepon gitu ya, listrik itu masuk utilities. Nah, itu harus sudah bisa kita akui sebagai expense. Nah, meskipun belum dibayar, kalau belum dibayar ya berarti jadinya utang, jadinya adalah ya utang gitu ya. Karena kita sudah mengakui sebagai expense. Oke, comparable nanti. Kemudian, nah periode asumsi, maka nah ini bisa dibagi menjadi beberapa periode. Nah, pengakuannya adalah ketika kapan? Ketika terjadi. Ketika sudah kita memberikan jasa, maka sudah bisa diakui sebagai revenue. Nah, expense pun demikian juga. Maka ini harus matching periodenya. Jangan sampai kemudian kalau kita menggunakan cash basis itu nggak matching gitu ya. Karena nanti pekerjaan yang sudah dikerjakan belum diakui sebagai pendapatan. Tapi nanti expense sudah keluar karena semuanya ditanggung oleh perusahaan kan. Seluruh expense diakui. Berarti pada periode itu kemudian akan bisa terjadi yang namanya rugi dong. Nah, tapi di periode yang lain pendapatannya baru di bulan berikutnya. Maka bulan berikutnya jadinya kelihatan laba. Padahal sebenarnya adalah di periode yang sama. Nah, kalau accrual basis itu matching gitu ya. Pada periode kapan terjadinya pendapatan, maka kemudian expense yang terjadi pada periode itu ya disandingkan langsung gitu ya. Sehingga laba atau ruginya bisa ketahuan. Oke, kemudian nah ini pengakuan revenue ini saya skip saja.
Oke, biar kita ini saya juga skip. Kok skip semua ya biar nggak kelamaan. Nah, ada dua tipe penyesuaian adjusting entries itu. Yang pertama adalah yang disebut deferral dan yang kedua adalah accrual. Nah, deferral ini apa? Deferral itu adalah ketika kita melakukan pembayaran atau penerimaannya di awal gitu ya. Contohnya adalah prepaid expense. Prepaid expense itu kita bayar duluan. Contohnya kalau di sini bisa apa namanya? Prepaid expense itu sewa misalkan, asuransi dibayar di muka. Maka inilah yang disebut sebagai deferral. Atau demikian juga sebaliknya. Kalau ini kita bayarkan, yang kedua adalah kita terima kasnya, yaitu masuk sebagai unearned revenue. Tapi kerjanya belum kita kerjakan. Jadinya utang gitu. Kalau di sini jadinya aset yang prepaid expense, tapi unearned revenue adalah utang itu maksudnya, utang kerja. Kemudian terkait dengan accrual. Nah, accrual itu yaitu pengakuan apa? Revenue dan expense. Revenue itu untuk jasa ya sudah kita kerjakan tapi belum diterima cashnya. Itu namanya accrual. Jadi berdasarkan proses kejadiannya, bukan berdasarkan cash diterima. Kalau cash diterima jadinya cash basis, tapi ini accruals gitu ya. Demikian juga dengan expense. Expense ketika kita sudah mengkonsumsi, sudah menggunakan aset orang lain ataupun aset perusahaan, ya sudah. Ketika terjadi meskipun belum kita bayarkan, maka kemudian diakui sebagai expense. Nah, beberapa hal seperti itu. Kemudian ini adalah trial balance-nya. Nah, ini yang minggu lalu sudah kita bahas terkait dengan trial balance. Asalnya adalah dari buku besar, kemudian diambil saldo akhirnya jadilah yang namanya trial balance. Nah, kalau kita cermati di beberapa akun ini, manakah yang kemungkinan ada penyesuaian? Yang kemungkinan ada penyesuaian adalah satu, supplies. Yang kedua, prepaid insurance. Tiga, equipment. Kemudian empat, unearned service revenue. Kemudian service revenue sendiri. Rent expense bisa. Salaries and wages expense bisa. Nah, itu yang kemungkinan. Sering transaksinya. Sebenarnya penyesuaian itu seperti itu. Sering. Tapi nanti ada juga penyesuaian yang harus dilakukan ketika ada yang dinamakan koreksi. Kalau salah baru kita koreksi. Nah, itu juga termasuk sebagai penyesuaian sebenarnya. Oke. Nah, adjusting entries untuk deferral, yaitu contohnya prepaid expense dan unearned revenue tadi. Nah, kalau prepaid expense adalah kita bayar dulu sebelum pencatatan expense. Kapan ini terjadi? Ketika periodenya, nah ini, pembayaran expense yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Karena nanti di tanggal 31 Desember, misalkan di bulan Agustus gitu ada transaksi bayar asuransi untuk 1 tahun. Berarti nanti untuk sampai dengan bulan Desember baru sebagian kan? Nah, maka yang harus kita sesuaikan adalah berapakah yang sudah jadi expense dan berapakah yang masih jadi aset di periode selanjutnya. Nah, kemudian termasuk supplies, advertising, rent, building, dan equipment. Nah, untuk building dan equipment ini nanti penyesuaiannya dilakukan juga per periode. Bisa bulan, gitu ya, bisa 3 bulan, dan seterusnya. Oke, nanti ada contohnya. Nah, prepaid expense. Nah, prepaid expense ini terjadi karena expired, gitu ya. Karena apa? Pembayaran, misalkan asuransi di sini, ya atau ini prepaid expense, yaitu asuransi dibayar di muka, prepaid insurance misalkan. Nah, apakah itu karena periode waktu ataukah kita gunakan? Maka sebenarnya yang namanya asuransi itu waktunya kan jalan terus. Kita klaim nggak klaim tetap saja nanti akan ada expired gitu ya. Sama halnya dengan sewa. Sewa itu kita sewa 1 tahun. 2 bulan nggak ditempati, ya tetap saja 2 bulan itu sudah jadi expense gitu ya. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya apa? Kenaikan atau debit adalah expense account dan penurunannya adalah decrease atau kreditnya adalah ke aset account, aset ya. Akun aset. Kenapa demikian? Sebenarnya ini hanya konversi saja, konversi dari aset berubah jadi expense. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa expense adalah aset yang sudah expired, aset yang sudah tidak bisa digunakan kembali itulah disebut sebagai expense.
Nah, maka